Assalamualaikum. Di seminar ya, itu kadang-kadang saya singgung soal traffic generator. Ya, cuma seringnya nggak disinggung gitu karena memang waktunya terbatas. Tapi kalau dalam training, dalam magang ya, dalam coaching, biasanya ini saya bahas ya, apalagi dalam coaching itu saya bahas secara mendalam. Jadi traffic generator itu yang membuat bisnis kita rame. Bisnis itu yang penting ya, yang pertama adalah rame dulu, ya. Jualan atau nggak jualan nggak masalah, yang penting rame dulu. Karena kalau sudah rame, nanti persepsinya bagus. Kalau sudah dipersepsi bagus, insya Allah akan jualan beneran. Ya, jadi amat penting untuk bikin rame. Nah, cari akal lah kita bagaimana caranya biar rame gitu, ya kan? Makanya orang-orang kadang-kadang bagi-bagi voucher gitu ya. Terus ada lagi kasih makan gratis gitu ya, atau ya macam-macam lah, ada hadiah, ada bazar, macam-macam gitu. Yang penting rame dulu gitu. Nah, itu spiritnya sudah oke ya, walaupun nanti penerapannya tentu berbeda pada semua bisnis gitu ya. Kayak TK yang nggak harus gitu-gitu banget gitu, ramenya tertentu aja, jangan ramenya kayak pasar gitu ya. Nanti orang malah malas datang gitu, ini pasar atau TK gitu kan. Nah, tapi prinsipnya itu berlaku ya, rame dulu gitu. Kita bisa memakainya dengan cara ya itu tadi namanya traffic traffic generator ya, traffic generator. Contohnya ya kayak tadi malam istri saya belanja di sebuah eh, convenience store ya, minimarket gitu ya. Nah, itu ada berapa item yang murah gitu loh, ya. Misalnya pampersnya murah gitu ya, atau mungkin beli ini dapat itu gitu ya. Seperti itu. Nah, itu dipublish sama dia ya, dipublish sama dia, dipublikasikan sama dia, ditaruh di luar, dikasih spanduk atau apa bahwa ini murah gitu loh. Ya, beli satu dapat dua kayak gitu-gitulah ya. Nah, begitu dipublish ya, begitu dipublish, otomatis kan orang melihat. Orang melihat, orang tertarik gitu ya. Nah, akhirnya orang datang pada item yang kita kasih itu ya, yang dibonuskan itu atau yang digratiskan itu atau yang didiskon itu, mungkin kita belum untung ya. Bahkan berapa perusahaan berani ngasihnya rugi gitu loh. Ya jual rugi gitu loh. Nah, di situ kita belum untung. Terus kita untungnya dari mana? Nah, untungnya dari produk yang lain. Oke. Okay? Jadi orang ramainya datang ya, dari item itu kita nggak dapat untung, nah kita bisa dapat untung dari yang lain. Sebenarnya ini terjadi pada semua bisnis ya, teman-teman lihat tuh Hypermart, Giant gitu ya, Carrefour itu ada item-item yang dimurahin sama dia, minyak goreng lah, Pampers lah ya, itu dimurahin sama dia. Ya agar orang datang, orang lihat gitu ya. Nah setelah orang lihat ya, tertarik, nah nanti dia akan beli juga yang lainnya, diharapkan seperti itu dan biasanya selalu berhasil ya. Biasanya selalu berhasil, asalkan produk yang dijual tidak terlampau melenceng antara satu sama yang lainnya gitu. Nah, contoh juga misalnya kalau kita pergi ke restoran sederhana gitu ya, itu kalau makan rendangnya nggak terlampau mahal gitu. Nah, tapi kan orang datang karena rendangnya, karena gulai ayamnya gitu. Nah, dia making money-nya ya, dia untungnya dari mana? Dari pudingnya ya, dari jusnya, dari yang lain-lainnya. Ya, jadi ada satu ya traffic generator yang menciptakan traffic, yang menciptakan ramai, ya, yang menjadi magnet ya, sehingga orang itu datang, nah nanti dia dapat untung dari yang lainnya. Sama juga beberapa perusahaan kan yang ngasih apps ya, ngasih software secara gratis gitu ya. Nah, untungnya dari mana? Ketika orang nanti mengupgrade atau pada software yang lain, ya. Nah, ini mesti ada pada bisnis kita. Jadi jangan semua item dimurahin. Ya, satu item dimurahin ya. Kalau perlu dijual dengan harga cost saja ya, saran saya. Nah, sehingga orang ngerubung, begitu ngerubung kita dapat untung yang lainnya. Kayak ini ada nih kan tempat saya gitu ya, jualan soto gitu juga, sotonya sih murah gitu, sotonya sih murah. Nah, dia dapat untung dari mana? Dari gorengan ya, dari minuman. Nah, tapi kalau dia langsung jual minuman, langsung jual gorengan, ya kurang menarik ya, kurang menarik. Makanya mesti pakai item-item yang menjadi lebih menarik gitu ya. Jadi memang di grup WA ini kita memang fokus bahas bisnis saja ya. Yang politik, agama ya kita bahasnya di grup lain aja lah gitu. Bukan berarti agama nggak penting, ya sangat penting gitu. Tapi kan semua itu ada forumnya gitu loh. Kalau kita masuk kelas sosiologi yang belajarnya ya kita sosiologi aja, nggak ada belajar geografi di sana. Bukan berarti geografi nggak penting. Geografi penting, tapi ada kelasnya gitu loh. Karena pengalaman saya ngelola grup WA gitu ya, itu kalau sudah satu nanti ngomong agama ya, nanti akan ditimpali sama yang lain ya, itu wah nggak selesai-selesai jadinya. Ya akhirnya kita ngomong bisnis yang forum bisnisnya nggak jadi akhirnya gitu. Ya termasuk juga yang ngomong politik juga karena pasti perbedaan pendapatnya luas sekali ya. Jadi saya tidak mengecilkan
arti itu ya, kita tetap menghargai itu penting, tapi ada forumnya, ada grupnya, ada kelasnya di tempat yang berbeda. Nah, di kelas ini memang sengaja saya bagi-bagi tips bisnis. Saya harap juga teman-teman di sini adalah bagi-bagi tips bisnisnya gitu. Bisnisnya sendiri boleh atau melalui pembacaan juga boleh gitu loh. Karena paling ya ilmu itu akan bertambah ya. Paling ampuh itu kalau kita membagi-bagikan. Ini makanya ya begitu kita tahu sesuatu segera bagikan. Nah, kita akan dapat ilmu baru lagi ya. Itu hadisnya juga ada itu, sesiapa yang mengajarkan suatu ilmu maka Allah menunjukkan suatu ilmu baru yang belum dia ketahui gitu. Ya, makanya segera diajarkan gitu. Ya, sekali lagi kita hanya ngomong bisnis di sini ya, bukan berarti yang lain tidak penting, yang lain juga ada forumnya. Kayak parenting itu kita saya sama teman-teman yang lingkaran saya yang terdekat saya sering kita ngomong parenting, sering kita ngomong tentang mengasuh anak dan keluarga gitu. Tapi ya nggak bisa kita bawa ini di forum ya, di grup WA yang bisnis. Kecuali memang ada kaitannya sedikit gitu kan. Kalau enggak ya jangan dibahas gitu. Karena kita pengennya fokus. Nah, teman-teman sudah dapat satu ilmu pagi ini tentang traffic generator, silahkan dipakai. Jadi apapun bisnis kita, apakah pendidikan, apakah suplemen gitu ya, apakah yang lainnya, harus ada traffic generatornya. Kalau pada TK ya, pada playgroup kita punya namanya itu daycare ya, daycare hingga orang datang dulu, ramai dulu. Nah, dari sana nanti di-upgrade ya, mudah-mudahan nanti bisa ke TK atau playgroup gitu. Atau kita bikin event berkala, lomba mewarnai, lomba yang lainnya gitu. Ya, nah teman-teman yang lain juga mesti punya. Kalau teman-teman lihat ya ke Ramayana, oh itu selalu tuh ada item-item yang dia diskon dan dia expose ya. Nah orang pada datang ya, orang pada lihat, nah nanti dia dapat untung dari produk-produk yang lainnya. Silahkan praktek ya.